Saya saat ini sedang dalam masa persiapan dan mempertajam panggilan pelayanan di bidang yang lebih spesifik dan menggumulkan visi terkait pelayanan penjangkau lintas budaya dengan fokus pelayanan kepada anak-anak generasi muda. Apakah ini cita-cita yang menjadi impian saya? Not at all. Bahkan tidak pernah terpikirkan karena di masa lalu sering mendengar banyak kisah rumor bahwa ketika seseorang menjadi utusan lintas budaya, pekerja pemberita Injil ke suku-suku bangsa akan tinggal di pedalaman, rumahnya dari kayu, hidup miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya tabungan, sehingga tentulah profesi seperti ini tidak akan pernah menjadi impian yang dicita-citakan. Lalu apa yang membuat saya berakhir dalam situasi kondisi saat ini? Hanya satu kata sederhana yang bisa membuat menjadi jelas segala sesuatunya. Namun di sisi lain mungkin juga kata ini bagi pihak tertentu malahan bisa membuat menjadi sesuatu yang sangat abstrak, tidak bisa dipahami, yaitu panggilan. Buat saya panggilan adalah suatu proses yang panjang, berkelanjutan dan akan terus berproses hingga saya menghembuskan nafas terakhir dan bertemu dengan Sang Pemanggil. Dan ada peristiwa-peristiwa atau situasi dan kondisi-kondisi yang di waktu lampau tersebut tidak saya ketahui akan menjadi benih panggilan bagi saya. Namun setelah sekarang saya melewatinya, hal-hal tersebut terlihat seperti kepingan-kepingan pasel yang saling terhubung dan sedang dalam proses dirampungkan oleh tangan Sang Pemanggil. Seperti sudah saya sampaikan pada kisah sebelumnya, bahwa saya sudah aktif bergereja semenjak masa kecil hingga detik ini. Dalam beberapa kebaktian minggu yang saya ikuti sepanjang masa hidup saya, cukup sering pada khotbah mimbar di gereja yang disampaikan oleh para pengkhotbah kepada jemaat untuk melihat kursi di kiri dan di kanan yang masih kosong, dan diberikan dorongan kepada kami sebagai jemaat untuk mencari dan membawa jiwa baru untuk memenuhi kursi-kursi kosong tersebut. Namun bertahun-tahun saya mengikuti kebaktian, saya merasakan kok tidak ada tindakan atau gerakan yang signifikan dari pihak gereja untuk menolong dan memperlengkapi jemaat dalam hal mencari, memberitakan Injil dan membawa jiwa baru. Saya tidak mengatakan tidak ada jiwa baru sama sekali. Maksud yang saya ingin sampaikan adalah saya tidak melihat adanya pertambahan jiwa baru yang spesifik dan signifikan. Dan tentunya karena saya adalah juga bagian dari jemaat lokal, perihal membawa jiwa baru sudah sewajarnya juga menjadi bagian saya. Saya tahu bahwa saya harus memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya Yesus. Namun sebagai jemaat yang merasa buta, bagaimana memberitakan Injil dengan alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kali retreat yang saya ikuti, ada suatu momen di mana saya bertanya kepada pembina saya bahwa mungkin sudah saatnya kita mulai menjangkau keluar, menjangkau orang yang belum mengenal Kristus ketika mengadakan retreat. Namun pembina tersebut menyampaikan bahwa saat ini kita masih harus fokus pada menumbuhkan dan meningkatkan kerohanian dalam jemaat. Para pengurus gereja juga masih perlu ditingkatkan dan belum siap. Namun setelah melewati berbagai musim dalam hidup saya dan mengikuti berbagai retreat gereja lokal, ternyata juga tidak ada perubahan yang spesifik atau visi yang spesifik untuk sungguh-sungguh berfokus menjangkau jiwa baru yang benar-benar belum mengenal Tuhan. Beberapa kekhawatiran saya di atas ternyata menjadi bekal benih dan pondasi bagi panggilan saya. Timbul suatu kesadaran dalam hati saya bahwa rasanya ada yang kurang pas dalam jalannya roda kehidupan iman dan kerohanian saya sebagai seorang Kristen, di mana ketika setelah saya menerima dan memperoleh janji keselamatan kekal, saya hanya menyimpan dan menikmati hal tersebut bagi diri saya sendiri saja. Timbul pertanyaan dalam hati saya, jika memang memberitakan Injil kepada orang yang benar-benar belum pernah mendengar tentang Yesus dan menjangkau jiwa baru adalah hal yang sangat vital dan krusial, namun mengapa tidak ada gerakan yang spesifik untuk mengejawantakan hal tersebut? Dan pada suatu titik tertentu, saya pribadi berpikir,
Memang betul saya begitu aktif menyembah Tuhan melalui kebaktian rutin mingguan di gereja serta aktif melayani Tuhan di gereja. Tetapi mungkin aktivitas pelayanan yang padat tersebut sebenarnya justru malah menjadi sesuatu yang membuat saya tidak tertarik lagi pada apa yang utama, pada apa yang seharusnya menjadi isi hati Bapa, dan pada apa yang seharusnya menjadi mandat yang harus saya taati sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dan mengetahui kebenaran, yaitu memberitakan kabar baik kepada mereka yang memang sama sekali belum pernah mendengarnya.